Selamat siang Kak Albi, saya Teresia. Hari ini saya akan membuat video remedial assessment bahasa Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang ontologi. Ontologi adalah ilmu yang pelajari tentang suatu keberadaan atau realitas. Seperti apakah Tuhan itu benar-benar ada. Lalu yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu ilmu yang pelajari tentang pengetahuan. Jadi itu tuh contohnya tuh kayak bagaimana kita tahu tentang sesuatu. Terus yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu adalah ilmu mempelajari tentang nilai seperti moral dan etika. Jadi kayak contohnya itu apa yang baik dan yang buruk. Lalu saya akan menjelaskan tentang cerita buku Dunia Sophie. Jadi Dunia Sophie itu adalah anak perempuan yang berumur 14 tahun. Lalu pada suatu hari ia tuh mendapatkan surat yang bertulis siapakah kamu. Lalu mulai dari surat pertama itu ia merasa bingung dong siapa yang mengirim surat itu. Dan setelah kemudian pada hari-hari berikutnya ia pun mendapatkan surat lagi yang menuliskan dari mana dunia itu berasal. Terus dia makin bingung dong itu dari siapa dan maksud dari surat itu apa. Lalu dia pun seperti mulai berpikir bahwa dia tuh ya siapa dan dia dari mana. Dia mulai terus kepikiran itu sampai akhirnya dia pun tertarik tentang filsafat gitu, dan ada satu filsafat yang membantu dia yaitu Alberto Knox. Lalu ia pun Alberto Knox itu mulai membimbing Sophie tentang itu. Lalu pada suatu hari ia mendapatkan surat, namun surat itu tuh berisi tentang bukan untuk dia, tapi surat itu berisi tentang anak gadis yang bernama Hilda. Lalu surat itu tuh berisi ucapan ulang tahun untuk Hilda itu, tapi dia tidak tahu itu dari siapa dan kenapa surat itu dapat dikirimkan ke rumah dia padahal bukan untuk Sophie. Lalu pada suatu hari juga ia melakukan kemah bersama temannya yang bernama Joanna. Lalu pada saat di tempat kemah itu Sophie kaget karena ia menemukan surat-surat tentang Hilda. Seperti apakah kamu sedang Albi maaf ini suka nih emang. Terus dia kaget, dia melihat surat-surat yang sama kayak yang dia dapetin di tempat kemah itu. Terus surat itu tuh berisi apakah kamu sedang bersama lupa aja apa sih suratnya ini tuh bukan, itu udah gue pokoknya kayak apakah kamu sedang bersama Sophie, Hilda sayang nggak tahu lupa tuh Kak. Terus udah dong si Sophie makin bingung Hilda itu siapa dan kenapa kayak terus ada dan kenapa dikirimin tuh ke rumah dia si Hilda itu. Terus lama-kelamaan si Hilda dan Alberto Knox Sophie dan Alberto Knox ini berpikir kalau mungkin mereka tuh tokoh fiksi yang nyata dalam cerita itu. Ya, terus akhirnya ia tahu bahwa mereka tuh kayak ditulis sama seorang mayor militer yang bernama Albert Knox, dan dia itu lagi nulis cerita buat anaknya ya Hilda itu tadi. Terus udah si Sophie sama Alberto Knox mencari cara untuk melarikan diri dari cerita itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang 10 filsuf yang ada di Dunia Sophie. Iya, tadi saya bilang yang di Dunia Sophie itu tiga filsuf yang membantu si Sophie. Ada Aristoteles, Plato, dan Socrates. Ya, bisa jelasin. Oke Kak Albi, jadi sekarang saya akan menjelaskan 10 filsuf beserta pemikirannya. Saya nggak pakai kacamata nih, pusing banget Kak kepalanya. Oke, jadi filsuf yang pertama itu adalah Socrates. Socrates itu pemikirannya itu kayak bertanya itu membuat kita jadi tahu suatu kebenaran. Ini menurut dia tuh kita harus bertanya terus, kita tahu suatu kebenaran gitu.
Terus jadi kayak kita tuh kalau bisa tuh bego aja biar kisahnya terus dan kita tahu yang hal-hal yang sebenarnya. Terus ada Plato itu menurut dia dunia kita ini dunia nyata ini cuman bayangan dari dunia ide. Jadi kayak semua itu menurut dia tuh cuman ide. Terus dari Aristoteles itu menurut dia tuh segala sesuatu tuh memang udah ada bentuknya gitu kan dari awal. Terus ada Demokritos menurut dia tuh segala sesuatu tuh kayak terbentuk dari atom. Terus ada Descartes itu dia tuh segala sesuatu tuh dia tuh meragukan segala hal kecuali pemikirannya dia sendiri. Terus ada Spinoza itu menurut dia tuh Tuhan tuh adalah alam semesta itu sendiri. Jadi Tuhan tuh menurut itu alam semesta. Terus dari Locke menurut dia tuh pikiran manusia tuh kayak kertas kosong. Jadi pikiran manusia tuh ada karena manusia ada pengalaman. Jadi awalnya menurut dia tuh pikiran manusia tuh di kertas kosong. Terus dari Hume gitu. Terus semua pengetahuan kita tuh berdasarkan dari pengalaman indera kita. Iya, dari indera kita gitu. Pengalaman kita tuh dari indera kita. Terus ada dari Agustinus itu kayak filsuf yang tentang keagamaan Kristen gitu kan. Jadi menurut dia tuh iman kita tuh mendahului pengetahuan kita. Jadi menurutnya tuh Tuhan tuh adalah sebagai cahaya dalam batin kita. Terus yang terakhir ada Thomas Aquinas ini juga sama, dia tuh kayak pengarah filsuf yang tentang keagamaan gitu. Terus menurut dia tuh akal dan iman tuh saling melengkapi gitu. Terus Tuhan tuh bisa kita kenal dari akal dan alam. Itu saja kalau bisa saya jelaskan. Terima kasih.